Waduh, luar biasa. Saya dari Taman Gesmani menuju ke GC Taman Palem, menghilang saudara. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa semua pada hari ini. Saya merasa Anda sangat antusias dari jam 7 pagi menanti-nantikan program ibadah online kita. Sampai pada hari ini pukul 8 pagi kita dapat menyaksikan bersama-sama kembali ibadah online tanggal 12 April 2020 pada hari ini. Saudara, ada beberapa hal yang saya perlu umumkan. Yang pertama, saudara bisa lihat sebelum saya tampil tadi ada beberapa himbauan, ada 6 panduan yang saudara akan ikuti bersama-sama dalam mengikuti ibadah online kita. Dan saya berharap kita dapat mengikuti setiap poin demi poin untuk kita bisa melihat bagaimana caranya mengikuti ibadah online kita. Nah, yang pertama saya perlu sampaikan, kita sudah melakukan kegiatan peduli kasih kita, dan kita mau lihat klip video yang berikut ini. Bapak Ibu, pada pagi ini kita siap membagi kasih kita boleh berdampak bagi para ojol, para pemulung, para pekerja lepas yang membutuhkan pada saat ini. Kita sudah siap, ada 100 bungkus nasi bungkus yang kita siap bagikan. Ya, terima kasih untuk para donasi yang dari saudara untuk kita sekalian, para ojol dan pemulung, dan para tukang sampah, pembersih taman, kita akan bagikan sebentar. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kasih Bapak sekalian yang juga berdonasi untuk peduli kasih COVID-19. Terima kasih. Yang kedua, saudara, persembahan saudara bisa Anda transfer ke rekening di bawah ini, dan saya tidak sebutkan lagi. Saudara bisa lihat nih rekening di bawah ini. Ada saudara mau berikan persembahan, misi, COVID-19 dan sebagainya. Karena kita akan melakukan kembali aksi sosial kita, yaitu khusus minggu ini program peduli kasih untuk 20 jemaat yang akan didistribusikan oleh Ibu Gembala Sidang. Jadi ada 20 jemaat yang akan dipilih, yang akan diberikan bantuan dana tunai secara cuma-cuma. Jadi dikasih flash ataupun voucher daripada Indomaret atau Alfamart, dan Anda bisa membelanjakan. Ini khusus kepada jemaat yang tidak mampu dan sebagainya. Dan ini hasil dari donasi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Telah terkumpul hampir kurang lebih 4 juta lebih, ya, donasi yang sudah kita terima sampai dengan hari ini. Dan kami masih membuka kesempatan untuk sidang jemaat Tuhan untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Silakan Anda mentransfer. Dan yang keempat, minggu besok jangan lupa
Pak Kaidir akan membawakan renungan yang pasti luar biasa. Kita diberkati. Tetapi saudara, persiapkan diri saudara untuk menyambut ibadah online minggu depan dalam jam yang sama, 8 pagi. Pada akhir kata, saya Robi mengucapkan selamat beribadah pada sidang jemaat Tuhan yang ada di Taman Palem. Dan tetap pesan saya, jangan menyerah dengan keadaan, balikan keadaan menjadi lebih baik. Tetap semangat, jangan putus asa, tetap andalkan Tuhan di setiap langkah kehidupanmu. God bless you. Hidup kita penuh mukjizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita mau bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Karena kita gak takut lagi dengan virus-virus yang ada. Ya kita percaya Tuhanlah perisai kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Amin. Oh, haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbenam. Oh, sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang sama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan lagi. Oh haleluya. Penuh mukjizat. Kita percaya Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan akhir. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang sekali lagi katakan Dia Alfa. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Kepalkan tanganmu sama-sama. Sekali lagi sama-sama katakan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemurahan-Mu. Oh, nyatukan lagi. Semua kita bergerak bagi Tuhan, amin. One more. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Mari sama-sama kita kepalkan tangan kita sama-sama. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya. Anugerah dan mukjizat Tuhan yang kita rasakan setiap hari itu tanda bukti kebesaran Tuhan. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Sidang jemaat Tuhan saja di rumah. Hidupku bersamaku, bersama-sama di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami siapkan hati kami, mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. Kau yang di rumah saat ini, kau yang sedang sakit, mari terus berdoa kepada Tuhan. Apapun keadaan kita pada hari ini, begitu susah, senang, sakit, sehat, terus berdoa kepada Tuhan, berpercaya kepada Tuhan.
Andalkan Tuhan dalam hidup. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Apapun keadaanmu hari ini, tetap percaya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup, kecilkan masalahmu, pandanglah Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang besar. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tanganmu
Tetaplah Allah, Kau penolong kami Tuhan. Kau perisai kami Tuhan. Kau gunung batu keselamatan kami. Amin. Yesus serta sama-sama katakan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami. Tetaplah Allah, Kau penolong kami Tuhan. 10.000 rebah di tanganku, tanganku goyang sampai Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di tanganku, tanganku goyang sampai Yesus. Katakan, walau 10.000 rebah di kananku, tetap Allah kami Tuhan. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Sembah Tuhan, sembah Allah yang hidup. Katakan bahwa Dia sungguh Allah di dalam hidupmu. Kau Allah kami. Engkau perisai kami. Kau yang dalam keadaan sakit, terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolongmu. Mujizat masih ada bagi kau, bagi kita semua. Dia tidak pernah tertidur. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Hati dan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu Kau izinkan semuanya terjadi Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan virus corona ini Tuhan izinkan terjadi. Supaya bangsa Indonesia terus berdoa mengandalkan Tuhan. Dan melihat bahwa ada Tuhan yang besar di balik peristiwa ini. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah melenceng hatimu. Terus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang pemilik kehidupanmu. Hanya Tuhan Yesus saja. Sembah terus Dia Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih. Arahkan hatimu, angkat tanganmu. Jadikan pujian ini rema, iman yang menyatakan pengharapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Katakan dengan iman. Walau 1000 rebah, 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, Engkau tetap Allah Tuhan dalam hidupku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku katakan dengan iman. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah, takkan ku goyah Tuhan. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin, amin, amin. Kau besertaku Tuhan. Shalom, senang kita dapat bertemu kembali, sekalipun kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi percayalah Tuhan tetap hadir dan siap memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Topik renungan hari ini adalah di balik semua ada hikmah dan anugerah. Ya, selalu ada hikmah dan anugerah di balik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Makna hikmah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan dalam kurung dari Allah. Suatu arti dan makna yang terkandung dalam suatu kejadian atau peristiwa yang telah selesai. Sedangkan makna anugerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas dalam kurung orang besar dan sebagainya kepada pihak yang ada di bawahnya. Dalam hal ini anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah atau peristiwa, tragedi atau musibah, dan semua yang Allah hadirkan dalam hidup kita tentulah tidak selalu lurus dan tidak selalu membuat kita merasa baik. Namun meski demikian, selalu percayalah bahwa akan selalu ada hikmah dan anugerah di balik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah Allah kita adalah Tuhan yang Maha Tahu segalanya? Dia tahu apa-apa yang menjadikan hidup kita lebih baik dari masa ke masa. Maka saat kejadian tidak baik yang disebut sebuah ujian darinya datang menerpa, tetaplah bersabar dan percaya. Sebab di balik ujian untuk orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, pasti tersimpan hikmah dan anugerah yang luar biasa bagi kita.
Karena di atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan itulah anugerah buat kita. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita pastilah tidak akan pernah sia-sia. Semuanya pasti mengandung hikmah dan ada anugerah yang luar biasa. Namun seringkali kita saja yang tidak bisa secara cepat untuk memahaminya. Karena apa? Karena kita lebih sigap dan lebih cepat mengeluh daripada menelaah secara bijak segala kejadian yang Allah hadirkan kepada kita. Terlebih lagi kejadian yang dirasa tidak mengenakan atau mengkhawatirkan seperti hari-hari ini. Padahal sebenarnya sesuatu yang tidak mengenakan atau mengkhawatirkan tersebutlah Allah tengah mengajarkan kita tentang banyak hal pelajaran hidup. Seperti misalnya hari-hari ini kita banyak belajar tentang pelajaran-pelajaran itu. Apa saja itu? Yang pertama, kita dapat menjaga hidup kita lebih bersih dan lebih sehat. Yang kedua, kita lebih dekat dan sayang dengan keluarga. Yang ketiga, kita menemukan hal-hal kreatif di rumah. Yang tidak bisa masak misalnya, tiba-tiba dia bisa memasak. Dan tentu saja yang keempat, banyak di antara kita justru semakin lebih berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, tetaplah percaya. Teguhkan imanmu bahwa pertolongan dan anugerah Allah selalu dekat dengan kita. Hanya dengan membangun perasaan dan keyakinan untuk selalu berprasangka atau berpikir baik atau positif terhadap semua peristiwa dalam hidup ini, maka kita akan mudah menjalani semua ini. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ingatlah bahwa Allah tahu segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka sebab itulah terkadang Dia menguatkan kita justru dengan ujiannya. Dan sikap kita adalah bersabar dengan hati yang tetap percaya. Karena di balik ujian yang memang Allah izinkan terjadi kepada kita, tersimpan hikmah dan anugerah yang pasti mendatangkan kebaikan. Memang acap kali ujian yang diizinkan Tuhan terkadang membuat kita tidak habis mengerti mengapa dan untuk apa ini semua. Tetapi percayalah saudara bahwa Allah telah menyediakan hikmah dan anugerah yang luar biasa di balik semua itu. Maka sehebat apapun ujian yang telah Allah izinkan terjadi kepada kita, sudah sepantasnya kita meyakini bahwa Allah selalu mempersembahkan yang terbaik untuk setiap hamba-Nya. Masih ingatkah saudara kisah Ayub? Seluruh keluarganya binasa dan hartanya hilang. Bahkan dia sendiri mengalami penyakit yang mengerikan. Sahabat-sahabatnya menghakimi dia dan istrinya bahkan meninggalkan dia. Namun siapa yang dapat mengira akhir dari kisah yang tragis tersebut? Ayub bangkit sebagai pemenang. Dia menjadi orang yang lebih diberkati Tuhan jauh dari sebelumnya. Luar biasa bukan saudara? Apa rahasianya? Yang pertama, dia senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 5b berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dalam setiap aktivitas kehidupan Ayub, dia selalu mengintrospeksi atau mengevaluasi jangan-jangan hidupnya atau perilaku dia dan keluarganya telah berdosa kepada Tuhan. Ayub takut akan Tuhan. Rahasia yang kedua,
Dia memiliki perspektif yang benar tentang kepemilikan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21a. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Ayub tahu benar bahwa hidupnya, semua miliknya adalah milik Tuhan. Yang ketiga, dia hidup dalam ucapan syukur. Ayub pasal 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wow, luar biasa sikap Ayub ini. Dia tidak hanya mau menerima yang baik, tetapi dia juga mau menerima hal-hal yang tidak baik. Dan rahasia yang keempat, dia mengenal secara pribadi siapa Allahnya. Ayub pasal 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Peristiwa yang terjadi, yang dialaminya, justru membuat dia semakin mengenal Allahnya. Dia semakin mengenal siapa Allahnya. Oleh karena itu saudara, berbahagialah mereka yang mampu mengambil hikmah dari setiap yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena akan ada anugerah yang akan diterimanya. Sebagai penutup, perhatikan beberapa kata bijak sebagai berikut. Hidup memang tidak mudah, tapi jika kita terus berjuang tanpa lelah, akhir yang indah akan kita dapatkan. Hidup memang tidak mudah, tapi dalam Tuhan akan menjadi indah dan penuh anugerah. Saudara, sangat sederhana. Jika saudara dan saya ingin selamat, maka jangan lepaskan peganganmu dari Allah. Hari ini jika saudara merasa bebanmu terlalu berat dibandingkan dari yang lain, itu karena Allah melihat saudara lebih kuat dari yang lain. Ingatlah selalu, kembalikan saja atau serahkan saja semuanya kepada Allah, maka tidak ada satupun masalah yang akan memberatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ampuni kami jika masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini justru membuat kami tidak bisa melihat hikmah dan mendapatkan anugerah di atas semuanya itu. Ajarkan kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Menjaga sikap perilaku kami untuk selalu takut akan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat memahami dengan benar bahwa semua hidup kami dengan segala yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Penuhi hidup kami dengan ucapan syukur. Dan biarlah kami terus menerus semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dengan itu kami percaya sebagaimana Ayub keluar sebagai pemenang, bahkan dia boleh lebih daripada pemenang. Kami juga akan dapat melihat hikmah dan menerima anugerah di balik semua yang sedang terjadi hari ini. Terima kasih. Kami akan tetap berdoa buat bangsa Indonesia, buat Bapak Presiden kami dengan segenap jajarannya, untuk para medis dan para sukarelawan yang sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran virus corona. Engkau tolong mereka semua, lindungi mereka. Berkati sekali lagi Tuhan gerejamu, segenap umatmu dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat melihat hikmah dan anugerah di balik semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah minggu depan jam 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua.